Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yuni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita dapat jumpa kembali di kajian yang sama, yaitu melanjutkan materi kitab Ta'limul Muta'allim yang pada saat ini menginjak pada pasal faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Fasal yaitu apa? Penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa atalina bi barakatihi fi daraini amin. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tawqirihi. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilma, ketahuilah hai para pelajar, tidak akan memperoleh ilmu. Bi anna talibal ilma, sesungguhnya seorang yang mencari ilmu itu la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, tidak akan mendapatkan apa? Ya barokahnya ilmu, ya wala yantafi'u, dan tidak ada kemanfaatan, tidak dapat meraih kesuksesan di dalam mencari ilmu, illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan apa? Dengan mengagungkan atau menghormati ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'dhimil ustadzi, termasuk memuliakan guru, wa tauqirihi, dan menghormatinya. Ini penting bagi para pelajar bahwasanya di zaman sekarang ini kita lihat ya banyak di antara ya pencari ilmu itu untuk mengagungkan ilmu itu seakan-akan sudah apa ya, mulai luntur gitu. Maka hal ini menjadi keprihatinan kita bersama sebagai umat Islam, sebagai seorang guru, wali murid. Ini keperhatian kita bersama. Mereka adalah generasi bangsa, generasi agama yang akan menggantikan kita semuanya nanti di zamannya. Kalau tidak mulai sekarang diperbaiki, dididik dengan baik dan benar, diarahkan secara tepat, maka ya akan fantadiri sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Maka dari itu ya pentingnya kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim ini dapat menjadikan apa? Landasan dasar bagaimana kita mengagungkan ilmu, bagaimana kita mengagungkan orang-orang ahli ilmu, guru. Ini harus senantiasa kita tanamkan kepada generasi-generasi berikutnya.
Sampai kapan ya? Sampai akhir, ya sampai hari kiamat ya, sampai seterusnya selamanya, karena akan membawa kebaikan bersama di dunia ini. Bahwasanya banyak sekali bagaimana sih tata cara kita mengagungkan ilmu itu. Di antaranya apabila kita ini membaca Al-Quran ataupun membaca kitab materi pelajaran itu, sebaiknya afdolnya ya memang harus berwudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini diantaranya mengagungkan ilmu, meletakkan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, ini harus di atas ya, jangan sampai posisinya di bawah. Ini termasuk juga cara mengagungkan ilmu. Menata kitab-kitab yang rapi, jangan sampai berserakan di bawah. Ini nggak boleh. Ini tidak mengagungkan ilmu. Kitab-kitab kita simpan di almari yang bagus, di rak ya, yang bagus, ditata rapi, dan selalu dicek kalau misalnya di situ ada kecoa apa itu ya harus dibersihkan ya. Ini termasuk juga syarat, termasuk juga apa, mengagungkan ilmu. Dan cara membawa kitab ini dengan tangan kanan, didekap ya, nggak pakai lembean. Itu adalah cara-cara mengagungkan ilmu. Di antaranya juga mengagungkan ilmu itu apa? Setiap kali kita belajar dengan guru-guru kita, ya kita perhatikan secara seksama, kita perhatikan secara konsentrasi secara baik, jangan guyon. Nah, ketika diterangkan materi-materi pelajaran guyon, itu berarti apa? Tidak mengagungkan ilmu. Begitu juga tidak mengagungkan ahli ilmunya, termasuk tidak mengagungkan guru. Ini kalau nggak dibiasakan, maka menurut musannaf ini tidak ada manfaatnya kamu nanti kalau di kemudian hari seperti itu ya. Cara mencari ilmunya juga kurang sopan santun terhadap ilmu, kurang tata krama. Karena ilmu itu adalah tinggi ya. Ilmu itu cahaya, ilmu itu adalah ya Maha Suci Allah. Kita tidak akan tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau Allah tidak memberikan ilmu kepada kita, ya kita harus bersyukur kepada Allah dengan dengan mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu, termasuk guru-guru kita. Kalau kita tidak mengagungkan ilmu dan tidak menghormati guru, maka kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pemirsa. Ila ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitalqil hurmati wat ta'dhim wa qila al hurmatu khairum minat ta'at. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallim. Gila ini dikatakan ya, ma wasola dikatakan tidaklah berhasil, tidaklah sampai. Tidaklah berhasil orang yang berhasil itu melainkan karena ia menghormati ilmu. Wa ma saqata man saqata illa bitalqil hurmati wa ta'dhim. Tidaklah gagal orang yang gagal itu melainkan karena ia tidak menghormati dan tidak mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ma saqata, dan tidaklah gagal man wong sakoto illa
kecuali bitarkil hurmati wa ta'dim, kecuali dia itu apa? Tidak hormat dan tidak ta'dim, meninggalkan hormat dan ta'dim. Wa qila al-hurmatu khairum minat ta'at, dan dikatakan bahwasanya hormat itu hormat itu lebih baik daripada taat. Ini al-hurmatu khairum minat ta'at. Ala tara annal insana la yakfuru bil maksiyat. Ala tara, tidakkah kamu mengerti atau tidak kamu perhatikan bahwasanya annal insana la yakfuru bil maksiyat, sesungguhnya manusia itu apa? Tidaklah menjadi kufur sebab bermaksiat. Wa innama yakfuru bitalqir hurmah, akan tetapi ia menjadi kufur karena apa? Ya, karena tidak hormat. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimil muallim, dan sebagian dari mengagungkan ilmu yaitu mengagungkan guru. Maksudnya apa para pemirsa? Bahwasanya sebagai seorang murid di sini dikatakan bahwasanya seseorang murid itu tidak akan berhasil jika ia tidak menghormati ilmu dan ahli ilmu. Dan memang benar para pemirsa, kalau misalnya ketika seorang pelajar itu belajar diajarkan oleh beberapa guru, kadang-kadang murid ini kadang-kadang meremehkan dari guru yang satu yang lainnya, padahal itu sebenarnya menyakitkan hati gurunya juga. Dan murid ini tidak menyadari bahwasanya merendahkan guru, tidak memperhatikan materi-materi yang diajarkan, ini bahaya bagi mereka, akan menjadi mudarat bagi mereka, tidak mendapatkan doa dari guru. Maka jadi seorang murid harus tahu pentingnya mempelajari ilmu ta'lim ini sebagai sebagai sarana untuk memandu seorang murid itu, seorang pelajar di dalam mencapai kesuksesan mencari ilmu. Di antaranya tadi mengagungkan ilmu ini banyak sekali kaifiyahnya. Tata keramanya membawa materi pelajaran, buku-buku, kitab-kitab yang harus hormat, harus suci dari hadas kecil hadas besar. Ketika diajarkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita mendengarkan dengan cara seksama, kita konsentrasi, jangan guyon. Begitu juga kalau misalnya ada guru lain yang menerangkan materi-materi yang lain, semuanya kita anggap bahwasanya mereka wajib kita muliakan. Jangan pilih kasih Nah, seperti itu. Karena semuanya ini guru-guru kita ini ingin mengajarkan ilmu yang benar. Dan mengajarkan ilmu yang benar kalau pendengarnya yang diajarkan ini tidak serius, maka keterangan yang benar ini akan menjadi salah, karena salah penafsiran, salah nangkap salah karena anak-anak itu rame atau guyon sehingga salah pemahaman. Ini bahaya. Maka dari itu setiap kali kita diajarkan guru, kita harus mendengarkan dengan baik, termasuk hormat. Di sini dikatakan bahwasanya kalau kita itu hormat terhadap taat pada guru, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat. Dan dikatakan di sini bahwasanya tidaklah orang kufur itu sebab bermaksiat, tetapi ia menjadi kufur karena ia tidak hormat. Nah, begitu juga orang melakukan suatu kemaksiatan, kalau sudah tahu itu adalah bermaksiat, itu ada berdosa, dia harus meninggalkannya. Tapi kalau tidak hormat pada ilmunya, akhirnya dia kufur,
orang-orang yang bermaksiat itu karena ketidaktahuan ataupun ya mereka itu keterpaksaan, ini beda lagi. Tapi kalau misalnya tidak menghormati ilmu, tidak menghormati aturan-aturan main di dalam ajaran agama Islam, merendahkan, ya, menantang, ya, itu nanti bisa dikatakan kufur ya, terhadap ingkar terhadap larangan Allah, ingkar terhadap perintah Allah. Karena apa? Karena tidak hormat ilmu. Begitu juga di dalam kitab ini diharapkan sebagai seorang murid kita harus senantiasa mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru-guru kita. Kita lanjutkan kitabnya pemirsa. Qala Aliyun karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan, in syaa ba'a wa in syaa taqa wa in syaa istaraqa. Sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwasanya ana abdun, aku adalah hamba. Aku adalah hamba. Man allamani, ya, bagi orang yang mengajarkanku harfan, satu huruf, harfan wahidan, ya, satu huruf. Ya, walaupun satu huruf. Insya'a ba'a, maka apabila ia berkehendak, wa insya'a taqa wa insya'a istaraqa, maka apabila ia berkehendak untuk menjualku, ba'a itu menjual ya, a'taqa ataupun ya berkehendak untuk tetap menjadikanku budak, wa insya'a istaraqa, apapun siap ya, ataupun menjadikan budak ya, aku pun siap berkhidmat kepadanya, wa insya istaraqa. Artinya sahabat Ali ini luar biasa. Hanya karena satu huruf saja yang diajarkan kepada beliau, ya, beliau ya mau menjadi apa? Menjadi budaknya, atau ini saking apa? Saking sahabat Ali ini mengagungkan seorang guru. Sahabat Ali merelakan dirinya menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba, karena sahabat Ali mengagungkan ilmu dan mengagungkan guru. Nah, seperti itu pemirsa. Luar biasa ya, yang sangat luar biasa ilmu itu bagi beliau. Dia siap, sahabat Ali siap untuk menjadi hamba, budak bagi seseorang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Waqad unshitu fi dzalik, dilanjutkan pemirsa. Waqad unshitu fi dzalik, dan ini sungguh ada dalam sebuah nasyid atau syair, fi dzalik ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu weruh ingsun, atau yakin, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim, aku yakin bahwa hak yang paling besar adalah haknya seorang guru. Ahaqqal haqqi haqqul muallim wa aujabahu khifdhan ala kulli muslimin, dan ya perkara ini sangat wajib untuk dijaga oleh setiap orang muslim. Apa? Yaitu tadi
Hak yang paling besar adalah haknya seorang guru. Laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamah. Sungguh seorang pelajar itu ya berhak memberi hadiah ayyuhda ilaihi karamah. Memberi hadiah kepada apa? Kepada guru. Sebagai bentuk apa? Memuliakan guru. Lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin, karena telah mengajarkan satu huruf, guru berhak diberi hadiah 1000 dirham. Ini luar biasa sekali para pemirsa. Kalau orang-orang dahulu, ya orang-orang yang betul-betul meyakini bahwasanya mulianya ilmu, mulianya guru, mereka yakin betul ya memang mereka itu ilmunya bermanfaat. Maka jangan heran ulama-ulama dulu itu di dalam mengarungi luasnya samudra ilmu itu sangat luas sekali ya, ilmu mereka dan barokah ilmu mereka. Keadaan zaman sekarang ini ya, dengan materi kitab Ta'limul Muta'allim ini seakan-akan ya gimana ya, ya jauh gitu ya. Akan tetapi bagaimanapun juga dengan kajian yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian dapat memberikan pencerahan, dapat menggugah kesadaran kita bersama apa yang kita lakukan selama ini sebagai seorang pelajar ataupun wali murid ya. Ini sebagai pencerahan bagi kita semuanya. Oh begitu ya, kitab Ta'limul Muta'allim ini dalam menganjurkan seorang murid untuk senantiasa mengagungkan ilmu. Bahkan di sini hak yang paling yang paling berhak ya terhadap murid ya guru, dan diharapkan senantiasa akhlakul karimah semacam ini ya senantiasa diabadikan, dilestarikan, dijaga. Dan seorang guru atau seorang pelajar berhak ya memberi hadiah ya semampunya para pemirsa. Karena apa? Tujuannya untuk mengagungkan ilmu, mengagungkan guru. Bahkan di sini dicontohkan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, untuk mengajarkan ilmu satu huruf saja ini dibayar dengan apa? Alfu dirhamin, 1000 dirham. Ini banyak pemirsa, 1000 dirham ini. Kita lanjut. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Fa inna man 'allamaka, maka karena orang yang telah mengajarimu ya, mengajarimu satu huruf ilmu, mimma tahtaju ilaihi fiddin wa huwa abuka fiddin, yaitu yang kamu butuhkan dalam agama, maka sesungguhnya ia adalah ayahmu dalam agama. Jadi luar biasa seseorang guru yang mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Ini seakan-akan di sini mereka itu seperti bapak ya, seperti ayahmu di dalam agama ya, karena mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didiknya, menjelaskan materi-materi fikih, bagaimana tata cara wudhu yang baik, syarat rukun wudhu ya, mengenal batal-batalnya wudhu ya, mengenal macam-macam air ya. Ini air najis, ini air suci, ini air suci mensucikan, ini air mustakmal.
macam-macam najis, ini najis mughalladhah, ini mutawassithah, mukhaffafah. Akhirnya mereka mengetahui mengerjakan wudu dengan baik, mengerjakan sholat, kaifiyah sholat, syarat rukun sholat, yang membatalkan sholat. Akhirnya mereka memahami dengan tata cara sholat yang benar. Lalu zakat, mengajarkan syarat rukun zakat, syarat sah zakat, dan semua ilmu-ilmu itu memberikan bimbingan kepada putra-putri kita semuanya untuk menjadi apa? Menjadi memahami bagaimana tata cara melaksanakan syariat agama. Sehingga apa? Pantas Pak, guru itu menjadi apa? Bapak. Artinya itu bapak yang membimbing ya, dalam agama. Dilanjutkan pemirsa, wakana Ustaduna Asy-Syaikh Imam Syadiduddin As-Siraji yaqul qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal urba fayambaghi ayyura'iyal urba minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Dikatakan di sini ya, ada seorang imam Asy-Syirazi, beliau berkata ya, guru-guruku berkata, Imam Syirazi mengutip dari perkataan gurunya, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka jika ternyata anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, orang yang berpengetahuan luas, fayambahi ayyura yal urba'a minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Kalau misalnya seorang orang tua ingin anaknya, putra-putrinya menjadi anak-anak yang hebat dalam dunia keilmuan, ya orang tua harus memperhatikan ya, harus mengagungkan ilmu dan mengagungkan gurunya, guru putra-putranya ya. Ataupun kita sebagai seorang murid ya tetap mengagungkan para guru-guru kita, seperti itu. Dan di sini dilanjutkan, kalau misalnya ya amalan perbuatan akhlakul karimah, mengagungkan guru, ini dilakukan oleh orang tua wali murid, ya insya Allah anak-anak mereka insya Allah menjadi anak-anak yang alim. Jikalau Allah menghendaki, atau anaknya ataupun cucu-cucunya nanti. Nah, ini dalam kitab ini diuraikan demikian para pemirsa. Ini semuanya akan menjadi referensi bagi kita semuanya ya. Kita lanjutkan. Wa min tawqiril muallimi alla yamshi amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalama indahu illa biidni. Termasuk ya, menghormati guru itu dengan cara apa? Hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya. Alla yamshi amamahu wala yajlisa, dan tidak duduk di tempatnya, wala yajlisa makanahu wala yabtadi al-kalama indahu illa bidni, dan tidak mendahului pembicaraan guru ya kecuali dengan izinnya.
Nah, ini tata krama seorang murid dalam menghormati gurunya, ya jangan sampai berjalan, berlari di depan guru, tidak ada sopan santunnya. Ini bahaya ya. Ini termasuk akhlak yang jelek. Di sini dikatakan bahwasanya kita dilarang untuk apa? Ya berjalan di depan para guru, menduduki tempat gurunya, termasuk juga mendahului ucapan-ucapan gurunya, nah, kecuali dengan izin gurunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah materi yang dapat kami sampaikan. Kita akan sambung ke materi selanjutnya. Jangan lupa para pemirsa untuk like and subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan dukungan para pemirsa menjadi keberkahan kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, anak cucu kita menjadi keluarga-keluarga yang berilmu ya. Ini karena penting sekali materi kitab Ta'limul Muta'allim ini. Maka ya kita dukung sepenuh hati. Insya Allah channel kami ini memberikan materi-materi yang inovatif, kreatif, edukatif. Semoga menjadi kajian-kajian yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.